Waktu aku mutar lagu itu pakai apa headset, aku hujan-hujan nangis. Ke rumah abang-abang nggak tahu aku nangis. Saya kan berada di dalam dunia yang berbeda. Saya terhubung dengan apa yang orang katakan gaib. Saya terhubung dengan apa yang orang katakan hantu. Dunia saya di sana selama cukup lama, 1 tahunan. Dan ini sebenarnya kunci dari daya tarik, kunci dari karisma, kunci untuk menjadi pemimpin, untuk melakukan lobby segala macam. Ya, pawang hujan. Sang Ya pawang kan? hujan. Ini salah satu nanti. Ini saya bermasalah dengan dia. Ya kan? Ya sampai saat ini blokirnya belum saya buka. Kami ada sesuatu hal yang membuat bermasalah yang sangat luar biasa. Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Indi Sujawe dan Dede Ariko dalam segmen yang berbeda tapi ceritanya masih sama. Makanya pertemuan kali ini kita ingin nyambung cerita yang tadi yang masih terputus. Gini Dad, ada fenomena yang menurut gue kebetulan tapi bukan suatu kebetulan. Ketika gua naik gunung, ternyata itu pun terjadi hal yang sama terhadap diri lu. Tanpa kita sadari nih, dan kita tidak sepakati kan. Dan ketika tidak ada perjanjian. Ketika gua ingin turun gunung, dan lu pun turun gunung. Nah, bisa nggak lu ceritakan kenapa lu sendiri mempunyai jalan-jalan yang tadi hampir sama dengan gua, nyambung dengan cerita yang tadi. Ya nyambung. Ya pertama memang kita terkoneksi secara batin dan artinya apa jaringan kita pun sebenarnya sama. Artinya dunia kita berada di dunia yang sama. Ya kan? Kita pernah berada di dalam satu rumah yang sama selama satu tahun. Ya kan? Ini sebenarnya bagian dari cerita yang Nyimas Purbasari dan Lanjar Sari, ya kan? Sama aja ini. Kenapa? Karena dia artinya ada korelasi dan ini sebenarnya menyambung. Kenapa saya bertemu dengan Bang Indi? Ya kan ini bagian dari cerita itu. Itu. Ya memang artinya 7 tahun yang lalu, 7 tahun lah ya. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia spiritual atau artinya terhubung dengan orang-orang yang dalam komunitas yang sama, spiritual Indonesia khususnya. Kenapa? Karena kita berada dalam komunitas itu dan dibesarkan dan terhubung dengan banyak orang dari komunitas itu. Saya memutuskan artinya untuk ya sebelumnya kan kita pernah membuka kelas, berbarengan kan. Jadi saya sambung dulu cerita dari Nyimas Purbasari. Tapi kita gini, ini kita buang dulu pikiran Nyimas Purbasari, Lanjar Sari, kita hilangkan dia dalam dimensi pikiran kita. Satu, supaya kita lebih lega. Kenapa? Ketika saya berbicara itu dan menghadirkan itu akan hadir dan itu terasa artinya itu berat dalam kehidupan saya. Artinya saya melalui itu dan itu juga cukup lama. 1 tahun berada dalam dimensi kehidupan itu. Dan gue juga akan berat. Kita jadi nggak leluasa untuk ngobrol kayak begini karena ada beban energi tadi. Oke, lanjut. Saya hilangkan dulu. Hilang. Nah, setelah dari proses saya belajar sastra genre dengan ini Pak D Bagio yang ada Lu manggilnya Pak D ya? Pak D Bagio yang ada di Cibinong, dan dari berbagai artinya hal yang memang bukan disaran, artinya ritual yang disarankan dan sudah saya lalui, mulai dari puasa mutih, puasa apa segala macam udah saya lalui. Dan menurut Pak D, waktunya saya untuk kembali ke dunia nyata, realita yang harus saya hadapi. Kenapa? Karena waktu itu saya masih dalam kondisi terpuruk. Artinya kondisi ekonomi saya tidak benar-benar baik. Bisa dikatakan buruk. Ya kan? Pak D Bagio menyarankan saya untuk artinya ini berhubungan dengan banyak orang. Dengan siapapun itu. Itu masuk dalam ritual yang diharuskan sama dia? Ya artinya, ya saya atau hanya sekedar saran? Saran, artinya ya sekarang kamu keluar.
Artinya kamu keluar, ketika kamu ingin uang, maka kamu harus mencari uang, kamu harus terhubung dengan banyak orang. Ketika kamu ingin apapun, kamu harus keluar. Artinya saya harus keluar dari rumah. Itu secara simbolisnya, saya harus keluar dari dimensi pikiran saya yang artinya yang saya kan berada di dalam dunia yang berbeda. Saya terhubung dengan apa yang orang katakan gaib. Saya terhubung dengan apa yang orang katakan hantu. Dunia saya di sana selama cukup lama, 1 tahunan. Nah, di sana akhirnya saya memutuskan ya udah saya harus terhubung dengan banyak orang. Nah, salah satu karena saya masih berada di dalam dunia spiritual, maka yang saya cari adalah orang-orang yang berada di dalam dunia spiritual itu. Itu. Ya hal yang paling bisa saya lakukan di awal adalah bagaimana saya mencari informasi melalui artinya sistem informasi yang memang sudah ada saat ini, artinya internet. Salah satunya media sosial. Nah, saya mulai mencari, artinya ada beberapa komunitas-komunitas spiritual yang ada di Indonesia, artinya. Nah, saya tertarik dengan salah satu komunitas yang namanya Spiritual Indonesia. Ketuanya Leonardo Rimba. Yang setelah saya artinya lakukan penelusuran lebih dalam, dia adalah penulis buku Mata Ketiga. Ya kan, dan ada beberapa buku lain. Oke. Nah, dari sana akhirnya saya mulai mulai melihat-lihat siapa aja yang ada di dalam komunitas spiritual Indonesia yang berpengaruh, yang ada di komunitas spiritual Indonesia. Untuk lu hubungi. Untuk dihubungi. Kenapa? Karena saya harus berada di dalam komunitas tersebut. Komunitas ini cukup besar loh ya. Waktu itu artinya komunitas ini follower ya di Facebook follower kan kita ini apa Spiritual Indonesia grup Facebook ya follower yang artinya dan grup itu sangat aktif ya kan grup itu sangat aktif. Saya mencari tahu siapa orang-orang yang artinya memiliki peran penting di dalam komunitas Spiritual Indonesia. Dari sana saya melihat beberapa artinya yang melakukan posting segala macam. Dari sana saya melihat ada beberapa nama. Tujuan utama saya salah satunya adalah saya ingin berada di dalam komunitas tersebut dan diakui keberadaan saya dalam komunitas tersebut. Artinya lu pengen ngambil perhatian. Ya, benar. Dengan cara yang singkat kan gitu kan. Oke, lanjut. Oke. Nah, dari sana pertama sekali yang saya hubungi itu Christina. Abang ingat Christina? Halo Mbak Christine. Ya, bendahara ya. Bendahara. Spiritual Indonesia yang salah satu komunitas terbesar di Indonesia. Komunitas spiritual. Bukan satu-satunya. Satu-satunya komunitas spiritual terbesar di Indonesia. Pada waktu itu ya? Dengan anggota aktif itu jutaan. Terus dari sana saya menghubungi Christina dengan cara saya, ya kan. Saya memoto bunga, saya tulis nama dia di bunga, saya kasih melalui inbox. Nah, dari sana kami berkomunikasi, ya kan. Dari komunikasi tersebut terhubung, yang kemudian menurut dia, artinya kami sebelumnya adalah teman lama di kehidupan sebelumnya. Oh, ya, reinkarnasi kan? Di kehidupan sebelumnya. Ya, itu. Oke. Ya karena artinya saya punya motivasi untuk terhubung, ya bagi saya oke. Artinya kehidupan sebelumnya kami adalah sebagai teman berantem, dan akhirnya memang dalam hubungan kami sering berantem hingga ini. Artinya, tapi ada sisi lain bahwa Christina yang kemudian menghubungkan saya dengan Om Leo, tapi waktu itu Leonardo Rimba, ketua kita yang saat ini artinya belum bisa dihubungi. Christina menyarankan saya dengan sekretaris kalau nggak salah. Rini Chandra. Master Kundalini. Ya, halo Mbak Rini. Mbak Rini, suatu saat kita akan bicara lagi di sini. Dia master ini Kundalini. Ya kan? Nah, melalui Mbak Rini, waktu itu saya akhirnya untuk bisa terhubung, saya mencetuskan ide untuk membangun artinya media dalam bentuk majalah spiritual. Dan saya mengaku saya mampu melakukan itu karena memang saya mempunyai pengalaman di dunia jurnalistik. Nah, ini juga nanti lu bicarain ya, kenapa lu punya pengalaman itu. Oke, dilanjut. Oke, kita lanjut. Panjang cerita ini, Bang.
Panjang cerita ini berjilid-jilid ya. Berepisode-episode ya kan. Gitu. Nah, melalui Mbak Rini Chandra, akhirnya saya dipertemukan dengan Leonardo Rimba di Citos, di Cilandak Town Square. Bertiga? Bertiga. Ya, bertiga. Oke, ya kan. Secara spiritual saya artinya waktu itu kan belum merasakan sesuatu, artinya apa yang dampak dari pengalaman yang luar biasa ya. Sampai melakukan berbagai ritual yang mungkin bagi tidak semua orang yang sanggup melakukan ritual itu. Menikah gaib itu bukan artinya sebuah keputusan yang sederhana. Itu berhubungan dengan sesuatu hal hidup dan mati yang menyeramkan. Ya, hidup dan mati. Ya waktu itu ya memang pilihan saya cuma ada dua. Ketika saya bertahan untuk tidak melakukan hal yang gila, mungkin saya mati dengan kondisi secara finansial ya secara ininya saya sudah merasa mati, tidak melakukan, artinya tidak memiliki apa-apa, ya kan? Secara batin lu mati. Mati, ya artinya seorang laki-laki yang tidak mempunyai kemampuan itu merasa mati, ya kan? Gitu. Maka saya memutuskan, saya waktu itu cuma yang ada di pikiran saya butuh mungkin ketika memang harus artinya ini saya cukup hidup 1 tahun tapi saya merasakan sesuatu hal yang mungkin saya impikan. Setelah itu saya mati pun nggak ada persoalan. Terserah lah, yang penting mimpi lu udah dapatkan gitu kan. Apa yang saya inginkan saya dapatkan. Ya, itu motivasi. Artinya kan saya cukup, artinya ya udah saya cukup hidup 1 tahun tapi apa yang saya inginkan sebagai laki-laki, sebagai seseorang yang mempunyai cita-cita, sebagai orang yang mempunyai impian saya harus tercapai. Walaupun mungkin saya menjalani impian tersebut, menikmati impian tersebut 1 tahun, saya sanggup membayar itu. Itu. Makanya ceritanya serem, ya kan? Ya kalau diceritakan sekarang mungkin ceritanya jadi lucu. Tapi ketika dalam proses perjalanan itu antara hidup dan mati. Yang satu teman saya juga beneran mati. Pak Joko. Oke, gini. Ketika lu ketemu dengan Leo bersama Rini Chandra kan, lu dibawa sama Rini Chandra berarti kan, ketemulah sama Leo kan. Nah, ada nggak rencana sebelumnya ketika lu ketemu itu nanti akan bagaimana selain majalah tadi? Yang artinya begini, saya dengan arus aja. Bukan mengikuti arus, saya merasa saya memiliki sesuatu, pengalaman. Terhubung dengan gaib, bisa berbicara dengan Nyimas Purbasari, Lanjarsari, bisa melihat segala hal, bagi saya waktu itu sesuatu. Dan kepercayaan diri itu yang lu bawa ya? Ya, artinya saya memiliki sesuatu. Sesuatu hal yang luar biasa di backup oleh 2 makhluk yang cantik-cantik. Dan saya merasa waktu itu saya udah sanggup untuk artinya melakukan berbagai hal. Walaupun saya belum tahu juga bagaimana cara melakukannya. Hanya saya perlu terhubung dengan orang-orang yang menurut saya memiliki kemampuan yang sama. Nah, waktu itu kan masih motivasinya bagaimana saya keluar secara finansial kan. Artinya keluar dari kondisi terpuruk. Nah, ketemulah dengan Leonardo Rimba yang saya panggil Om. Saya panggil Om. Nah, di sana saya masih mempertanyakan bagaimana supaya saya bisa bangkit ini. Waktu itu Leonardo yang ada di dalam pikiran saya kan memiliki otoritas yang sangat tinggi. Ketua Spiritual Indonesia, penulis buku Mata Ketiga dengan beberapa buku lain termasuk tarot dan psikologi dan lain-lain. Bagi saya dia sesuatu. Artinya ketika saya mungkin mendapat suatu picu dari dia atau sesuatu yang mungkin membuka, artinya sesuatu yang mungkin ini yang tidak saya bisa lihat melalui ini Leonardo Rimba, itu yang membuat saya akhirnya ya saya ingin bertemu dia. Saya harus mendapat jawaban dari dia. Nah, kita berdua sama-sama tahu Leonardo Rimba artinya orangnya ya tidak memberi sesuatu hal yang luar biasa, hanya mungkin memberi sesuatu mungkin secara singkat waktu itu. Artinya dia tidak melakukan ritual apa segala macam ya harus begini begitu, tidak ada. Cuma waktu itu katanya seluruh masalahmu udah selesai. Yang perlu kamu lakukan hanya aminkan saja. Waktu itu.
Dan waktu itu saya benar-benar mengaminkannya. Dan saya merasa bahwa masalah saya benar-benar selesai. Ini akan saya jelaskan bagaimana artinya fenomena ini, kejadian ini benar-benar bisa merubah diri saya secara drastis. Saya minum dulu. Ya, gue juga minum dulu lah. Ini udah nambah minumnya. Di udara AC aja kita kepanasan karena Nyimas Purbasari dan Lanjar Sari. Artinya pengalaman spiritual ini membentuk diri saya. Waktu itu ya salah satu hal yang memang ini saya benar-benar mengaminkannya, dan artinya memutuskan memang benar bahwa itu kehidupan saya akan berubah dan seluruh masalah saya selesai. Artinya ini menurut lu pada waktu itu ini adalah titik awal lu akan berubah menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Oke, lanjut. Oke. Ini mungkin saya bagaimana arti fenomena ini benar-benar bisa merubah saya. Ada satu hal, Leo kan sering ngomong bahwa dia hanya bisa membantu orang kalau orang itu tidak ngeyel. Ya. Ya kan? Itu sudah selalu dia sebutkan. Ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya sudah memahami bagaimana kekuatan, artinya ketika kita memang benar-benar mampu mengaminkan sesuatu hal, itu memang benar-benar artinya akan mewujud, akan merubah. Ini juga yang nanti artinya menjadi dasar bagaimana akhirnya saya memahami fenomena tersebut dan menjadi bagian dari, kan kita akhirnya kita buka kelas segala macam. Oke, ya kan? Nah, dari sana saya benar-benar artinya secara psikologis mengalami perubahan yang ini. Saya benar artinya mengalami sesuatu hal yang luar biasa, dan saya merasa bahwa ya memang waktunya ini saya bangkit kembali. Di situ titik awalnya ya? Ya, saya merasa saya bangkit kembali. Nah, kemudian dari situ apa yang lu lakukan? Atau mungkin lu bertemu dengan beberapa orang lagi? Ya, pulang dari sana, ya kan? Saya kan kembali pulang ke daerah Gunung Putri, Cibinong, dekat LSM itu. Ya kan? Pulang dari sana, saya udah merasa benar-benar berubah. Oke, dengan psikologi yang berbeda lah ya. Iya. Oke. Apa yang saya lakukan pertama, saya mulai menulis apa yang ada di dalam pikiran saya. Termasuk waktu itu, makanya saya bikin spiritual ngopi. Mungkin abang ingat. Ini awal mula juga kita bertemu dengan abang juga kan. Iya. Ya kan? Abang juga sering posting tentang isi-isi pikiran abang. Saya juga posting dengan pikiran-pikiran saya. Dan waktu itu sama-sama posting di Spiritual Indonesia. Iya. Nah, salah satu postingan yang menarik menurut saya waktu itu, salah satunya postingan abang tentang waktu itu kalau nggak salah tentang berbicara bahwa abang apa dukun, ya kan? Abang menceritakan bahwa abang adalah seorang dukun. Dan bangga tentang itu, ya kan? Nah, saya tertarik dengan itu. Kenapa? Karena artinya abang melakukan penjelasan yang logis menurut saya. Oke. Baru sebatas saya mengagumi abang, saya follow, ya kan? Belum kita terhubung nih. Ya kan. Tapi saya secara kemudian saya artinya bagaimana saya terhubung secara ini dengan beberapa orang komunitas spiritual Indonesia yang lain yang waktu itu ada yang di Jawa Timur. Saya terhubung dengan Indah Pineyajana yang punya artinya ini praktisi ya, master artinya meditasi juga ya, meditasi apa Pineyajana ya kan. Dia bikin brand nama dia kan. Nah, dari sana dia akhirnya yang menyarankan saya untuk ketemu dengan abang. Itu. Kenapa dia menyarankan gua? Lu ketemu gua itu karena dia jauh atau bagaimana? Ya ada satu lagi dia ngomong, ya saya kan berbicara bahwa siapa aja yang mungkin bisa saya hubungi di spiritual Indonesia yang menurut dia yang cocok dengan apa yang saya miliki. Oke kan? Indah Pineyajana. Nah, saya harus berterima kasih dengan dia, ya kan? Kami akhirnya akrab, ya kan? Dan mungkin beberapa orang akhirnya berasumsi lain terhadap kami. Sebenarnya kami akrab, dia salah satu yang membantu saya, artinya bagaimana mengubah, artinya kondisi terpuruk, ya kan? Menjadi kondisi yang, artinya kondisi yang upgrade.
Salah satunya saya menemukan bagaimana mengubah pola. Yang nanti saya juga menjadi salah satu materi dalam kelas yang artinya saya membangun kelas yang kelas neuralism. Ini juga nanti kita akan ceritakan lagi tentang neuralism. Ini jangan dulu kita ceritakan. Pola kebiasaan lama yang lu ubah menjadi kebiasaan baru, dan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Yang luar biasa. Artinya bagaimana secepat itu, artinya kita mengubah itu. Mengubah pola, artinya membalikkan pola kehidupan, karena kehidupan ini berpola. Artinya orang yang terpuruk, pola kehidupannya akan seperti itu. Kehidupannya dia akan berputar-putar di situ-situ terus. Nah, artinya ketika kita keluar dari pola itu, maka kehidupan kita secara otomatis juga akan berubah. Ini artinya bagaimana kita secara fisik menginduksi, artinya ya bahasanya menginduksi kondisi kebatinan. Kalau menurut Abang, menurut aku kondisi emosi dan mental kan yang itu tadi. Itu. Nah, itu salah satu. Ini juga menjadi artinya ini menjadi materi yang artinya yang dibuat di dalam kelas. Kenapa? Karena ini benar-benar artinya bermanfaat untuk mengubah pola hidup. Nah, akrab dengan Indah Pinaya Jana ini yang artinya dia menyarankan saya ketemu dengan Abang. Sekarang kita udah mulai naik Mercy nih, ya kan? Aku jemput Abang naik Mercy. Ada lagu yang selalu aku putar. Iya. Abang nggak sadar bahwa ada lagu selalu yang aku putar. Aku nggak tahu, itu kan lagu bahasa Inggris. Kita kan sama-sama nggak bisa bahasa Inggris ya. Ada satu lagu yang selalu aku putar berbahasa Inggris. Iya kan? Yang nyanyinya Camila Cabello. Ada. Gimana tuh coba? Ya kan aku nggak bisa ke bahasa Inggris, Bang. Ya kan? Tapi aku suka lagu itu. Itu lagu itu. Kenapa aku selalu putar di musik di sekarang? Kenapa sound system mobil itu bagus? Karena aku selalu ingin putar lagu itu. Kenapa? Karena lagu itu, waktu aku mutar lagu itu pakai headset. Aku hujan-hujan nangis ke rumah abang nggak tahu aku nangis. Itu kan hujan. Abang masih ingat kan? Iya. Waktu ke rumah abang, itu hari hujan kan, deras kan. Aku nyasar kan. Aku nangis mendengar lagu itu. Makanya sampai sekarang lagu itu selalu aku putar. Setiap lagu itu aku putar, aku bisa merasakan kembali momen itu. Kondisi pada waktu itu. Tapi nangis aku waktu itu, aku nangis bahwa aku bangkit nih. Bahwa aku benar, aku keluar dari kondisi yang tidak mengenakan ini. Ada beberapa mungkin cerita akan aku tidak akan ceritakan bagaimana cerita dengan keluarga. Bagaimana aku benar-benar merasa artinya lebih remuk redam lagi. Yang tidak mungkin aku ceritakan. Itu tidak bagus untuk dikonsumsi publik. Tapi abang udah tahu ceritanya kan? Iya. Oke kan? Aku remuk redam. Tapi waktu itu aku merasa aku bangkit. Yang menangis itu aku menangis merasakan bahwa aku bangkit. Bahwa masalah aku selesai, bahwa aku akan keluar menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Itu pernah aku tulis juga di Spiritual Indonesia waktu itu, fotonya foto ini diposting oleh Leonardo Rimba di ini di wall Spiritual Indonesia. Aku tulis itu. Lu nyasar ke Pekayon, gua bilang lu diem di situ biar gua yang jemput. Benar. Itu kan? Iya. Itu. Kan kita datang. Tapi waktu aku datang ke abang kan nggak nangis lagi. Ya, aku juga nggak tahu. Ya nggak tahu. Nggak, abang abang kan nggak bisa membedakan mana air mata mana air hujan. Sama basah kuyup itu bang. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Dan gua tahu lu naik beat pada waktu itu. Naik beat minjem itu. Di LSM bang. Iya kan? Iya. Itu. Nah. Hari itu, malam itu kita ketemu, kita ngopi, kita ngobrol segala macam sampai subuh. Sampai subuh, dan malam itu aku sebenarnya udah nggak mau pulang lagi. Aku harus ada di sini. Harus ada berada di rumah. Beberapa hari selanjutnya, bukankah aku merencanakan akhirnya aku ini diantar orang LSM naik mobil Cherry, ya kan, mobil ini mobil merah, Jepri. Ya kan? Ya, ingat gua. Ya kan, Jepri ya. Ini ketua SMP ini Pajajaran Muda, dan kita artinya ini diantar, komputer saya dibawa, dan saya mulai beraktivitas di sana. Tanpa persetujuan abang, tanpa apa, saya memutuskan untuk tinggal di sana. Ya kan? Tapi ada terjadi momen waktu kita ngobrol pada malam itu, ada satu momen lagi yang tiba-tiba lu tercenung, diam. Dan gue nggak tahu apa yang lu pikirkan.
kembali lu menangis mungkin. Waktu itu apa yang kita obrolkan gue lupa. Saya sendiri udah lupa. Tapi artinya, malam itu obrolan yang menurut saya paling berkesan. Itu yang memutuskan saya harus di sini. Artinya berada di rumah abang. Saya akan memulai artinya loncatan-loncatan kehidupan saya di sana. Saya diantar dan saya pamit dengan ini, saya manggilnya Bang Jeffrey, yang ketua LSM Pajajaran Muda. Dari sana kita mulai desain majalah dan terhubung dengan banyak orang. Nah, di sana juga akhirnya saya berkenalan dengan Rara siapa? Wulandari. Rara Wulandari ya, yang populer di Mandalika. I imagine the team and Ducati have so much experience in the wet, they just put a setting that they tell you will work. Do you have any input? Ya, pawang hujan. Sang pawang hujan. Ini salah satu nanti, ini saya bermasalah dengan dia. Ya kan? Ya sampai saat ini blokirnya belum saya buka. Kami ada sesuatu hal yang membuat bermasalah yang sangat luar biasa. Nanti ini ceritanya mungkin berbeda. Ya, atau mungkin dalam segmen ini, tapi nanti dulu kita ceritain. Oke. Lanjut. Itu Rara. Ada sebuah ini sampai saat ini blokirnya saya belum buka. Itu. Saya berkenalan dengan banyak orang. Saya akhirnya dibawa kemana-mana oleh beberapa orang spiritual Indonesia dan mereka menerima saya dengan sangat baik. Dalam proses perjalanan, saya sendiri belum tahu nih bagaimana mengaplikasikan kesaktian ini, kesaktian apa yang saya miliki. Ya kan? Abang sendiri tahu. Ya kan? Tapi ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Saya katakan dengan abang bahwa saya tertarik, saya mau bisa ini, saya mau bisa ini, saya mau bisa hipnosis, ya kan? Saya mau bisa mesmerism. Dan lu tahu nggak pada waktu itu ketika lu minta lu pengen bisa mesmerism, hipnotis dengan menggunakan energi. Apa yang gue bilang? Ya lihat aja di YouTube, baca aja bukunya, nggak perlu belajar sama gue. Kenapa? Ada sesuatu yang gue lihat, lu nggak perlu belajar dari awal. Dan gue juga nggak ngerti apa itu. Kenapa gue ngomong begitu? Lanjut. Oke. Saya belum tahu bagaimana mengaplikasikan artinya sesuatu hal yang saya cuma merasa bahwa saya memiliki sesuatu hal yang luar biasa, saya mampu dan saya bangkit. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara memulainya, cuma itu. Nah, dari sana artinya kan makanya saya ngomong ke Bang Indi, oh saya mau ini, bisa ini, bisa ini. Cuma Bang Indi ngomong, tonton aja di YouTube. Lihat aja. Pasti bisa. Baca aja bukunya. Dari sana akhirnya, karena berada di dalam komunitas spiritual Indonesia, dan saya artinya terhubung dengan banyak orang, dan orang mulai banyak mengenal saya, dan yang mungkin ada di dalam pikiran orang bahwa saya memiliki kemampuan. Dan mereka akhirnya satu persatu datang untuk menyelesaikan solusi mereka. Waktu pertama kali saya menemukan klien, ya abang ingat, tapi kita nggak usah sebut namanya, karena ini berhubungan dengan institusi ya, institusi ya, tapi di markas besar ya, ya kan? Itu ada saksi juga, salah satunya ketua KPU, mantan ketua KPU Rejang Lebong. Andi Arif, itu berani saya sebut namanya. Karena kawan sendiri. Karena kawan sendiri, yang ini bukan kawan, dia berada dalam sebuah institusi yang perwira, ya kan. Dan dia juga beberapa kali main ke rumah gua kan. Lu ajak. Oke, lanjut. Dia artinya pertama dia menemui saya di rumah Marin, Louis Marin. Ini apa? Pakar pembuka aura. Oke ya, yang di rumahnya di Celenduk. Si perwira ini datang ke rumah Merin. Ke rumah Merin mau ketemu dengan saya. Untuk bagaimana artinya ini yang ingin belajar spiritual. Hal yang pertama saya lakukan waktu itu saya cuma suruh duduk. Saya hanya berpikir bagaimana memunculkan fenomena yang membuat dia mengakui bahwa saya memiliki kemampuan. Dan entah bagaimana ceritanya, tapi sekarang saya sudah tahu jalan ceritanya, artinya mekanisme dan cara kerjanya, walaupun nanti kita akan jelaskan ini di bagian lain. Kenapa? Karena terlalu panjang, ini aja udah panjang ya kan. Udah panjang nih, ya kan. Dia merasakan fenomena yang luar biasa. Persoalannya, mungkin waktu dia pulang ke kantor, dia ceritalah dengan anak buahnya. Anak buah dia.
Nah, waktu itu saya diundang kembali ke tempat dekat kantor dia, ke kantor dia. Mabes. Ya, arah ke sana. Ya kan, walaupun kami tidak melakukan di sana. Ternyata dia bercerita dengan, kalau tidak salah ada 3 atau 4 orang. Masih berseragam. Karena dia bercerita bahwa saya memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa. Oke kan? Nah, dia ingin saya kembali mempraktekannya di depan ini anak buahnya. Disepakatilah tempatnya itu, saya lupa nama hotelnya, tapi ada saksi. Saya juga kan pamit dengan abang. Iya. Ya kan, mau melakukan itu, dan saya bertanya apa yang harus saya lakukan. Menurut abang, ya lakukan aja apa yang menurutmu bisa kamu lakukan. Ya kan, saya masih ingat kata-kata itu. Saya berangkat dengan Andi Arief yang mantan ketua KPU, jangan lupa. Oh, dia ikut? Ikut, makan dulu nih bang, di rumah makan. Makan, dihidang dengan hidangan yang sangat luar biasa ya. Sama mereka perwira ini. Proses makan ini kan saya belum tahu apa yang harus saya lakukan. Makanan ini nggak enak bang, walaupun enak semua ini. Saya nggak tahu nih harus melakukan apa. Iya. Bingung ini. Jadi makanan ini tidak saya bisa nikmati. Yang saya tahu Andi Arief sangat menikmatinya karena dia tidak tahu masalah yang saya hadapi. Iya. Oke. Nah, akhirnya disepakati kami melakukannya waktu itu di hotel. Daerah mana kalau boleh tahu? Daerah Senen. Oke, lanjut. Ya, dekat Mabes sana. Itu banyak hotel. Ya, banyak hotel kan. Dibawalah saya. Waktu itu kalau nggak salah 2 kamar, tapi kami gunakan 1 kamar. Ya kan. Nah, dari sana dibawa ke hotel, saya juga masih bingung apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus dilakukan? Ya saya nggak tahu. Saya belum punya modul, belum punya materi, belum punya sesuatu hal. Kalau bicara tentang silat, saya belum ada jurus. Dan kalaupun mau jujur, belum juga punya pengalaman ke situ. Tidak ada pengalaman sama sekali. Yang saya terpikir, itu yang saya lakukan. Nah, waktu itu saya pikir, saya suruh mereka duduk. Artinya ada yang di tempat tidur, ada yang di mana, karena kamar kan terbatas. Sebentar, gue potong dulu, Den. Ini waktu lu lakukan ini, lu udah ikut bersama gue melatih nggak? Belum, kan masih awal nih. Masih jauh sebelum masih itu ya? jauh ini, belum. Lanjut. Kan belum tahu, ini teknik belum ada. Kalau silat kan jurus aja belum ada ini, ya kan? Cuma sakti, tapi belum tahu jurusnya apa ini, ya kan? Belum tahu kan? Nah, yang saya terpikirkan waktu itu suruh mereka duduk. Saya matikan lampu. Saya nggak tahu kenapa itu harus saya lakukan, dan itu yang saya lakukan. Saya suruh duduk, matikan lampu. Tiba-tiba saya mendengar brak bunyi orang jatuh. Kan agak nakal. Kayaknya udah terjadi ini. Itu yang ada dalam pikiran saya. Lu nggak ngeliat karena mati lampu? Mati lampu. Kan mati lampu. Saya juga meditasi ya. Meditasi lah yang apa yang bisa saya lakukan. Walaupun ini berkecamuk. Nggak tahu apa yang harus terjadi. Harus akan dilakukan. Nah, saya mendengar ada suara. Ini kayak ada orang jatuh ini gitu. Ya kan? Gitu. Nah, yang kita bicarakan nih, ini orang ini dia tahu nih. Dia kalau dia nonton dia inget nih cerita ini, ya kan? Oke, ini halo bang, ya, abang tahu cerita ini. Abang juga kan kenal orangnya, ya kan? Dia beberapa kali datang pakai seragam. Ada orang jatuh. Saya udah nggak sabar ngelihat apa yang terjadi. Saya nyalain lampu. Saya lihat memang ada beberapa orang jatuh. Ini udah tergeletak. Berdiri pun udah berubah dia, langsung agak sedikit. Enggak, dia kan jatuh. Bukan elunya, lu pun begitu lu lihat orang jatuh. Saya udah langsung naik nih, percaya diri. Nah, ini tadi berdirinya kan udah berubah. Iya, juga. Sombongnya muncul. Sakti, yang lolos dari lubang jarum. Iya. Lolos dari lubang jarum. Sakti. Saya lihat nih, dia mau berdiri, saya ngomong, jangan dulu berdiri, diam aja dulu di sana. Saya pengen ngelihat lama hasil kesaktian. Bang, ya. Dari sana, jadi saya berpikir apapun yang saya pikirkan itu terjadi. Bisa terjadi. Akhirnya karena ini udah si anak buah ini juga udah bukan menyaksikan, mengalami bagaimana proses dia terjatuh segala macam. Anak buahnya disuruh pulang. Dan mereka pun sebetulnya bangga punya guru yang sakti kan. Akhirnya kan begitu. Begitu dong. Ya, kan saya dihadiahin tas.
Ya tas yang mahal yang saya kasih ke abang, ya kan? Asli kulit buaya. Asli kulit buaya kan ke abang, ya kan? Itu kan hadiah, salah satu hadiah kan. Ya saya berterima kasih, itu ada pengalaman yang luar biasa termasuk dengan abang. Abang ya paham ini. Ya kan? Ntar kapan-kapan kita ketemu lagi lah bang. Ketemu lagi, pembahasannya berbeda. Gitu. Apa yang saya lakukan selanjutnya? Saya bawa dia menemui leluhurnya. Tinggal kami bertiga nih, si abang, ya kan? Oke. Andi Arief, dan lu, ya yang mantan ketua KPU, ya. Saya udah percaya diri, apapun yang ini saya bisa lakukan. Ketika lu belum akan melakukan itu, lu punya ide untuk melakukan itu, lu sudah lebih percaya diri dari sebelumnya. Iya, artinya sekarang gini, saya ngomong, mau ketemu leluhur, langsung. Oh mau? Silakan tidur. Dia berbaring, saya pegang kening dia, ya udah, dia ketemu leluhur. Benar-benar dia nangis apa segala macam, dia bertemu dengan leluhur di masa lalu. Nah sejak saat itu, mungkin abang ingat siapapun yang saya ketemu, saya mau tes semua orang, ya kan? Ya. Kucing-kucing aja, saya lakukan, ya kan? Saya hipno, suruh tidur, kan? Termasuk nggak almarhum Udin, kan? Udin, pokoknya yang di rumah kan saya hipno semua. Saya masukkan semua mereka, mau ketemu siapa, ya kan? Sombongnya rada keluar nih. Udah ini. Saya udah sakti, Pak. Jadi saya udah menjadi datuk melenggang di langit. Nah, saya udah melenggang di langit. Nah, waktu itu kan akhirnya kita mau buka kelas. Abang buka kelas nih. Aduh, iya kan? Abang buka kelas, ya kan? Apa yang ada di pikiran saya waktu itu? Kan saya izin dengan abang. Ya. Bang, kasih saya segmen untuk bicara. Ya, itu kan? Kelas tahun, gue lupa kayak 7 tahunan yang lalu. 2017 kalau nggak salah itu. Ya. Waktu 2016. Itu kita buka kelas namanya Sammain. Sammain keempat, ya kan? Di satu kelas, aku langsung izin dengan abang, saya kasih segmen. Dan abang entah bagaimana begitu percayanya kasih saya segmen. Apa yang membuat kita berjalan tegak sempurna atau paripurna seperti ini adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan yang mengajarkan kita bahwa manusia itu berjalan tegak dengan kedua kaki. Jadi saat ada sebuah kebutuhan dan kehendak, maka sistem saraf ini terpacu untuk berfungsi. Intinya cuma satu, kita menciptakan alur yang ada di dalam pikiran bawah sadar manusia. Sehingga pikiran manusia lah yang menciptakan sebuah kondisi. Waktu abang masih baru buka pengenalan segala macam, saya udah nggak sabaran untuk berbicara di kelas tersebut. Kalau abang ngomong pembukaan aja, Bapak ini terlalu lama pembukaan, saya mau bicara, saya udah sakti, kan begitu. Itu banyak itu peserta kelas kita dari Malaysia. Siapa? Ibrahim Kunyalam. Nah, Pak Ibrahim, ya kan? Kunyalam. Terus dari beberapa kawan-kawan kita dari dari Malaysia segala macam, dari ini, mulai dari Pak Pendeta, ya yang masih tetap manggil master kita, ya kan? Pak Pendeta, Kiai yang ada di Madura. Di Madura. Ya. Itu Kiai, itu pendeta. Ya. Bagaimana kita bisa membuat orang artinya menemukan sesuatu hal yang luar biasa, teknik-tekniknya. Ya mungkin nanti kita akan buka kelas kembali nih. Ya kan? Artinya itu hanya sekilas dari pengalaman yang sebenarnya lebih banyak lagi. Sebelum kita bicara menyambung membicarakan tentang pengalaman, lu ingat nggak waktu kita buka kelas ada orang yang kena santet dan hanya beberapa jam santetnya sembuh. Padahal dia sudah menghabiskan uang miliaran untuk menyembuhkan santetnya. Ya, saya masih ingat. Saya masih ingat. Pak siapa? Lupa. Saya lupa namanya, tapi saya masih ingat. Coba bisa mungkin buat kawan-kawan di sana. Ya buat kawan-kawan yang pernah ikuti kelas kami, Sammain, mungkin bisa berkomentar di YouTube untuk mengingat kembali. Ya, waktu itu saya tahu, saya masih ingat satu. Dia tidak bisa memakan satu pantangan. Ketika dia makan pantangan, dia akan muntah darah dan ke UGD. Dan dalam kelas tersebut, kita mengatakan apapun pantangan yang dia pantangi, makan hari itu. Dan ketika dia harus masuk UGD, kita yang akan bertanggung jawab membawa dia ke UGD. Dan faktanya dia keluar dari masalah itu. Dan hingga ke saat ini mungkin setelah ikut kelas kita, dia mampu menyembuhkan santet. Sesederhana itu.
Kenapa? Karena memang arti dari fenomena ini ada hal yang kemudian membuat kita mampu menyederhanakannya. Kenapa? Karena kita memahami mekanisme cara kerja. Artinya awalnya kita merasakan kita memiliki kesaktian dan lain-lain. Nah selanjutnya kan kita memahami mekanisme. Kenapa ini terjadi? Kenapa saya tiba-tiba bisa artinya membawa orang ke dalam sebuah kondisi yang luar biasa? Bagaimana tiba-tiba tanpa belajar mesmerism, artinya hipno yang dorong orang terjatuh, Dan saya juga tidak ingin mengajarkannya. tidak ada, cuma saya lihat itu di YouTube dan saya bisa langsung lakukan praktek di depan kelas yang segmen pertama kali. Tanpa belajar, hanya melihat dari YouTube. Pelajaran kami itu di rumah cuma ngobrol doang. Tiap hari ketawa, ngobrol, ngopi, merokok. Tapi itulah pelajaran yang paling luar biasa yang didapatkan sama Dedi. Buat gua, pengalaman setahun Dedi di rumah itu adalah pengalaman yang luar biasa. Ya, nanti kami akan bikin pelatihan dari pengalaman berdua dan pengalaman saya, ya, pengalaman Dedi dan pengalaman saya kita mix dan akan membuat suatu pelatihan yang membuat Anda menjadi manusia luar biasa. Anda juga sudah bisa melihat dan menonton YouTube saya sebelumnya, ya. Nyambung kenapa kita tadi Ya, ini berhubungan dengan itu. Dengan naik turun gunung tadi. Jadi waktu itu kan kita sama-sama buka kelas. Pertama kelas kita bareng-bareng, ya kan? Cakep, iya, cakep. Iya, oke, relax. Kondisikan pikirannya. Relax. Cepat. Kemudian saya kan punya ego. Ketika tiba-tiba berada di puncak kesaktian kan saya punya ego. Dan gua tahu itu. Artinya ego bahwa saya, yang ada di pikiran saya waktu itu tidak ada yang lebih sakti dari saya. Kenapa? Karena apa yang saya pikirkan itu bisa terwujud. Gitu. Akhirnya kan saya buka kelas sendiri. Abang buka kelas abang, saya buka kelas saya. Saya membuat brand baru. Neuralism, neuroplastisitas spiritual system. Ini nanti, ini panjang ini. Tapi ada satu. Ini berhari-hari kalau dia harus bahas. Jadi kita jangan nanti bahas. Kalau neuroplastisitas itu nanti di segmen berikutnya mungkin bisa kita bahas. Ya. Tapi kalau ingin tahu di awal-awal bisa ini di artinya di website Neuralism itu tetap ada walaupun udah berapa tahun itu tidak ada update sama sekali. Kenapa? Ya. Karena kita sama-sama menghilang dari dunia spiritual. Menarik diri dan naik gunung. Waktu itu abang tiba-tiba menghilang. Abang saya mendapat informasi berada di Subang. Saya menghilang itu ada persoalan. Artinya begini. Waktu itu kan kelas saya rame, Bang. Ya. Rame, mahal. Iya kan? Ada kelas yang memang kelas ini privat sampai ini untuk per kelas 8 juta, ya kan? Kelas ini artinya kelas online itu 700 hanya dengan beberapa kali pertemuan dengan kuota yang cukup banyak orang. Artinya kan kelas saya memiliki kelas yang artinya yang cukup ramai waktu itu. Kenapa? Karena saya berada di puncak rasa. Makanya artinya kembali yang awal pertama kita berbicara. Berpikir dan merasa ini sangat luar biasa. Ya.
Artinya ketika kita berpikir dan merasa berada di puncak, maka kita benaran berada di puncak. Cuma persoalannya waktu itu yang saya lakukan adalah saya langsung buka kelas mengajarkan tentang itu. Lu ingat nggak waktu itu gue picu juga lu? Ketika lu berdiri di pintu, lu ngomong, Bang, gue pamit ya. Ya. Terus gue bilang apa? Bendera lu harus lebih tinggi dari bendera gua, Ded. Ya. Kalau lu benderanya masih sama dengan bendera gua nggak berhasil mendidik. Ingat kan? Ingat. Oke, lanjut. Jadi, karena kelas saya cukup rame, saya kan kenal dengan banyak orang, artinya di spiritual Indonesia. Beberapa kan, saya ikut abang, terus saya ingin membuat bendera sendiri. Saya juga pernah, artinya ikut Rara. Ya kan? Nah, waktu itu kan saya ingin menjauh dari dia. Ya kan? Dengan berbagai alasan juga artinya. Nah, dia membuat, artinya dia waktu itu benar-benar melakukan hinaan terhadap saya. Gue tahu tuh ceritanya, ada konflik. Artinya dia menghina saya, artinya yang membuat saya memang benar-benar merasa perasaan yang luar biasa. Artinya mengganggu, artinya berpikir dan merasa saya sudah berada di puncak. Dan itu terganggu. Ya, kenapa? Karena menurut dia, saya hanya bisa berbicara di kelas, menjual kelas, tapi saya tidak bisa membuktikan bahwa kelas itu memang benar-benar bekerja. Kenapa? Karena ukuran Rara untuk sebuah kelas, artinya orang yang artinya mengajar itu juga harus mempunyai finansial. Dan saya tidak memiliki itu waktu itu, hanya artinya pendapatan saya hanya dari kelas. Emosi lu terganggu. Emosiku terganggu. Bukan hanya terganggu, emosiku artinya memang benar-benar tersakiti. Dan waktu itu saya mengumumkan saya membuka kelas terakhir. Waktu itu saya memblokir Rara, nanti ini Rara saya blokir, dan itu sampai saat ini belum saya buka. Tapi saya membuktikan dengan Rara bahwa apa yang saya bicarakan itu bisa saya buktikan. Makanya akhirnya saya menghilang juga, menghilang ke artinya ke Subang, saya pun menutup kelas. Tidak ada kelas sama sekali selama 7 tahun. Apa yang saya lakukan? Saya membangun bisnis. Garuda Website. Siapapun bisa artinya akses Garuda Website, Garuda Web Development, itu saya membangun bisnis yang jauh berbeda dengan apa yang saya jalani sebelum kehidupan sebelumnya. Ini tentang digital marketing, tentang bagaimana membangun website, bagaimana berkompetisi di dunia digital. Dan itu artinya hingga saat ini, ya saya memiliki beberapa karyawan, memiliki beberapa kantor dengan kondisi finansial yang cukup sehat. Yang cukup sehat. Dan cukup baik. Tapi satu lagi, saya berterima kasih dengan Rara. Dengan dia melakukan hal itu membuat saya bangkit berada ke titik sini. Saya siap dengan hal, artinya apapun yang dikatakan Rara, saya buktikan bahwa saya tidak seperti itu. Secara finansial, sekarang saya sudah cukup baik. Walaupun mungkin bagi orang belum cukup kaya. Tapi bagi saya yang berada di kondisi terpuruk hingga mencapai titik saat ini dengan kondisi saat ini bagi saya sudah luar biasa. Pembuktian ini yang membuat saya berpikir, oke, sekarang kita buka kelas lagi. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh orang bahwa menjual kelas hanya dengan menjual kelas tanpa bisa membuktikan, saya bisa membuktikan secara finansial saya saat ini cukup baik. Gitu. Jadi kita bikin kelas lagi nih. Ya rencananya kita bukan rencana, seharusnya kita bikin kelas. Kenapa? Karena ini cukup bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa? Artinya saya merasakan dampak dan manfaatnya sekarang. Dan bagaimana artinya dampak dan manfaat ini juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Kawan-kawan, sebelum kita lanjut cerita tentang kita berdua, baik Ded maupun saya, bagi kawan-kawan yang ingin mengupgrade pemikirannya dan emosinya untuk menjadi diri yang lebih baik, finansial yang lebih baik, kemudian apalagi? Ya segala hal. Segala hal. Ya, artinya menjadi manusia baru kan? Manusia baru, versi kedua. Versi kedua. Itu bisa hubungi kami dan ya mungkin nanti kita akan berbicara lebih lanjut tentang itu. Ya artinya kita melakukan persiapan, tapi nanti secepatnya ada pengumuman baik di YouTube maupun mungkin nanti di beberapa media sosial. Ya, kita suruh bergabung saja nanti di grup Telegram juga untuk terhubung lebih banyak. Karena apa? Karena kita akan lebih aktif lagi dari sebelumnya. Itu di grup Telegram. Satu hal yang paling penting adalah tentang berpikir dan merasa ini yang dikombinasi. Artinya kombinasi dengan
dengan bagaimana artinya pengalaman spiritual Abang, arti mulai dari suwung, mulai dari segala macam, ya mungkin sebelum suwung ada lagi pelajaran-pelajaran lain, dan bagaimana kombinasi artinya dengan pengalaman spiritual saya yang mengalami, ya bagi saya hal yang ekstrim ya. Hal yang ekstrim yang sebenarnya ketika kita memahami itu bisa kita hack, artinya bisa kita create menjadi sesuatu yang artinya lebih ke cara kerja yang membuat siapapun, artinya siapapun bisa mengaplikasikannya, dan itu benar-benar berdampak nyata dalam kehidupan manusia. Artinya ini buat kawan-kawan yang saat sekarang ini berada di titik terendah hidup Anda mampu bangkit untuk berdiri seperti pengalaman spiritual Dedi dan pengalaman spiritual saya. Tidak perlu harus ke Gunung Padang. Tidak perlu harus ke Gunung Padang. Karena kreditnya udah ada di sini. Dimas Purbasari dan Lanjar Sarinya. Ya. Itu satu. Yang kedua, berpikir dan merasa atau kondisi puncak dari rasa tadi sehingga mampu melakukan berbagai hal tanpa belajar, hipnosis dan lain-lain, mesmerism dan lain-lain. Itu ada sebuah kondisi di mana itu mempengaruhi, Bang. Artinya yang dipengaruhi apa? Ini yang bisa dirasakan, bisa dilihat oleh orang secara visual. Artinya apa? Ini akan merubah satu intonasi nada bicara, sorot mata, gerak tubuh, dan ini sebenarnya kunci dari daya tarik, kunci dari karisma, kunci untuk menjadi pemimpin, untuk melakukan lobby segala macam yang itu tadi. Ketika saya menutup kelas, saya hanya butuh proses 1 tahun untuk membangun Garuda website, dan itu berdiri hingga saat ini berapa tahun? Udah 4 tahunan, 5 tahunan berdiri berarti kan, 5 tahun lebih berdiri. Artinya saat ini saya memiliki beberapa karyawan dan beberapa cabang. Termasuk ada beberapa saya terhubung dengan beberapa klien yang ada di Vietnam, ada di Malaysia, dan saya pernah mendapat beberapa proyek termasuk Australia dan lain-lain. Boleh lu bocorin nggak kira-kira nilai bisnis lu saat sekarang ini berapa digit? Ya, untuk ini kontrak-kontrak saya untuk satu klien bisa, untuk kontrak 1 tahun bisa sampai miliaran. Saat ini saya mempunyai beberapa tenaga ahli yang memang sudah luar biasa. Begitu. Artinya standar ini kompetisi saya bukan, kalau awal standar kompetisi saya Indonesia, tapi sekarang saya Asia. Gitu. Makanya saya punya ini, artinya selain kantor di Indonesia, yang satu di Karawang yang kita udah sering di sana, Abang biasa take video di sana. Yang ini ada planning juga mungkin di Malaysia untuk bikin kantor di sana. Oke. Gitu. Dad, sebelum kita amit mundur, mungkin lu ingin pesan-pesan ke kawan-kawan yang pernah menginfluence lu, memotivasi lu menjadi diri lu yang saat sekarang ini, silakan. Sebenarnya pada semua orang, artinya tidak ada yang saya sesali. Baik itu mungkin awalnya hal-hal yang menyakitkan. Mungkin hal-hal yang mungkin membuat saya merasa terinjak, merasa jatuh, merasa apapun. Itu sesuatu hal yang luar biasa, yang artinya mungkin saya tidak ingin mengalami hal yang sama lagi, termasuk hal ekstrim yang menikahi gaib segala macam. Mungkin saya tidak ingin artinya mengalami lagi. Tapi itu hal yang luar biasa yang membentuk hingga saya ke titik saat ini. Tidak ada yang bisa, artinya ketika kita mencapai sesuatu pemikiran atau pencapaian yang memang artinya memahami makna dari proses perjalanan hidup, dan artinya itu yang kita jadikan sesuatu hal untuk menjalani hidup ke depan, dan itu bermanfaat dari kita mampu memaknainya dan belajar dari sana. Itu sesuatu yang luar biasa yang kita syukuri. Dan sampai saat ini seluruh hal yang terjadi dalam kehidupan saya syukuri. Termasuk itu tadi, seperti Rara yang saya bicarakan yang menjatuhkan saya. Itu sampai saat ini saya bersyukur dan berterima kasih untuk Anda, Rara. Walaupun saya tidak mungkin belum berpikir untuk membuka blokir Anda. Walaupun masih sama-sama di spiritual Indonesia. Kesimpulannya adalah jangan pernah menyesali masa lalu, karena masa lalulah yang membuat kita menjadi seperti ini dengan pemikiran yang begini. Dengan kondisi yang begini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Kita minum dulu. Adu tos. Oke. Ada ahnya, Bang. Ada ahnya.